iya, kemarin itu kan aku ketiduran, jadi aku nggak tahu yang kemarin dibahas sama teman-teman kelompok itu. Apa aku hari ini harus telepon teman-temanmu ya, supaya dijelasin biar tahu. Telepon dulu ah. Halo, ya Halo ada Tri, Patrick. ada apa? Halo Lur, kemarin pelajarannya apa? Soalnya kemarin aku ketiduran. Tentang BPU, BKI dan BPKI. Iya, dan juga menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok dan Perang Ambarawa. Banyak banget tadi pokoknya. Kok buku catatanku kosong ya? Ya udah, jelasin lagi tentang BPUPKI dan BPKI itu. Ya, aku jelasin. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April. BPUPKI juga mengalami 2 kali sidang. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 yang menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 Juni sampai 16 Juni 1945. Hasil sidang BPUPKI adalah yang kedua adalah pernyataan Indonesia merdeka dan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Batang Tubuh. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI menghasilkan 3 sidang. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan dibentuknya Komite Nasional. Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Membentuk Komite Nasional Daerah. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menterinya. Sidang ketiga dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pembentukan Komite Nasional dan membentuk Partai Nasional Indonesia. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Yang penting itu adalah bukti perjuangan para pahlawan negara kita, ya kan? Kan sekarang Indonesia udah merdeka, jadi nggak usah capek-capek kayak zaman dahulu. Kita pernah kehilangan Timur pada tanggal 30 Agustus 1999, dan itu membuat luka yang mendalam bagi bangsa kita, karena bangsa kita telah kehilangan bagian dari NKRI ini. Supaya itu tidak terulang, maka kita harus bisa menjaga NKRI ini dari perpecahan. Dengan cara apa? Dengan cara siap membela negara ketika dibutuhkan, mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi, mematuhi tata tertib dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku, dan melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Pertempuran Ambarawa itu juga merupakan bukti bela negara di zaman dahulu, dan bela negara juga penting untuk zaman sekarang. Bela negara, bukannya negara kita sudah merdeka, ya kan Rick? Iya, kan Indonesia sudah merdeka. Fungsi dari bela negara yaitu mempertahankan negara dari ancaman dan menjaga keutuhan negara. Bentar. Tadi pertempuran Ambarawa dan peristiwa Rengas Dengklok itu apa?
Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda, antara lainnya Sukarni, Wikana, Adit, dan Chairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi karena adanya ketidaksepakatan antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari golongan tua dan golongan muda terciptalah kata sepakat yang proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Oh iya, cita-cita kalian apa sih? Aku sih atlet ya. Oh, emang kamu bisa olahraga, Li? Coba jelasin tentang kombinasi variasi gerak ayunan lengan tangan. Pertama, sikap tubuh tegak dan arahkan pandangan fokus ke depan. Posisi kaki kanan dan kiri sejajar. Kedua, rentangkan kedua tangan ke arah depan. Kaki kiri melangkah ke kiri dan disertai gerakan ayunan kedua tangan ke arah samping kanan. Kaki melangkah ke kanan dan disertai gerakan ayunan kedua tangan ke arah kiri. Lah, kalau kamu dah, cita-citanya jadi apa? Aku sih mau jadi chef. Kalau cita-citamu apa, Den? Kantoran dan kerja sampingan dengan membuka jasa pembuatan iklan. Bagus itu, mandiri. Ya, aku ada iklan yang baru saja aku buat. Itu iklannya pakai bahasa Inggris? Gak ngerti aku. Maknanya adalah menjual tab yang dibuat untuk pelajar dan mendapatkan potongan dengan mengikuti syarat dan ketentuannya. Lah, kalau Patrick, cita-citanya apa? Aku sih tertarik pada dunia seni karena seni itu indah. Aku sekarang juga ikut teater kok. Langkah-langkah pementasan teater itu ribet ya. Enggak kok. Yang pertama memilih teks drama, yang kedua memilih sutradara, yang ketiga pembantu sutradara. Meliputi asisten dekorasi, asisten rias, asisten busana, asisten lampu, asisten musik, pemahaman naskah, reading, casting, pendalaman peran, blocking, running, gladi bersih, lalu pementasan. Cita-cita dan impian itu penting. Karena untuk menambah semangat hidup dan semangat juang. Karena masih ada yang bisa kita capai. Karena belum waktunya kita menyerah dan bersantai-santai. Dengan cara rajin belajar dan berdoa, pantang menyerah, percaya diri, dan mau berusaha. Oh iya, kita kan ada tugas bahasa Indonesia yang menentukan fiksi dan non-fiksi dan membuat rangkumannya. Tenang, itu di internet banyak kok. Salah satu kelebihan dari layar internet, dan jangan lupa ada kekurangannya. Kekurangan internet yang cukup besar ada banyaknya aktivitas ilegal dan berbahaya pertukaran data ilegal. Misalnya bisa memberi wawasan tentang perampokan, serangan teroris, penculikan, dan banyak jenis kejahatan lainnya. Kejahatan lain yang meningkatkan karena internet adalah pembajakan. Bahasa Indonesia aja belum. Kok aku belum tahu ya? Ya tempatmu, Din. Oke, saya kirim ya.